Jadi Yesus adalah, sekali lagi saya katakan, itu kehidupan. Kita berada di dalam kehidupan yang baru. Kita berada di dalam suatu kehidupan yang memang adalah Yesus itu sendiri. Bukan kehidupan yang diceritakan oleh pengajar-pengajar Kristen yang bahwa nanti akan turun dari sorga dunia yang baru itu. Dunia yang baru itu sudah hadir. Sekali lagi, kalau kita tidak pernah berada dalam dunia yang baru, sekarang ini kita bukan ciptaan baru. Karena ciptaan yang baru itu dunia yang baru. Ciptaan baru itu manusia yang baru. Bagaimana mungkin manusia baru berkata bahwa akan hadir dunia yang baru? Lalu manusia barunya hidup di mana? Masa manusia baru hidup dalam dunia yang lama? Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita setiap hari Minggu ini. Dengan penuh sukacita kita akan membahas perumpamaan lalang dan gandum. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam fellowship ini, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jika Anda ingin mendengarkan rekaman-rekaman fellowship kami, Bapak dan Ibu dapat mengakses video-video rekaman fellowship kami melalui channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan, dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Kami sangat menyarankan bagi Bapak dan Ibu untuk menonton video-video tersebut hingga selesai untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari apa yang disampaikan, dan tentunya Alkitab sebagai dasarnya. Kita akan segera memulai fellowship kita petang ini. Saya akan persilakan Bapak Tony Bun untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan mungkin pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak Yaya. Silakan Pak Tony Bun. Ya, baik Pak Him, terima kasih waktu yang diberikan. Bapak Ibu tentu mungkin tidak asing juga dengan kisah ini, di mana diambil dari penyampaian Tuhan Yesus langsung di Matius 13, ya, di ayat 24 mulai, itu perumpamaan dengan judul tentang lalang di antara gandum. Ya, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada mereka, yaitu murid-muridnya saat itu, di mana hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu dan pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hambanya kepada tuannya, mereka minta izin untuk dicabut, tapi tuannya menjawab, tidak perlu, biarkan mereka tumbuh bersama. Nah, perumpamaan ini langsung dijawab oleh Tuhan Yesus kepada muridnya dengan begitu jelas. Perumpamaan tersebut dikupas di ayat yang ke-36, ya. Dijelaskan di situ tentang perumpamaan lalang dan antara gandum itu. Maka Yesus meninggalkan orang baik itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan bertanya kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Nah, ini baru diuraikan oleh Tuhan Yesus, karena tadi perumpamaan untuk umum, tapi ini untuk khusus murid diurai. Bahwa orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, yaitu kita tahu itu Kristus, ya. Ladang ialah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah gambaran anak-anak iblis, anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, jelas sekali ditulis di situ. Waktu menuai ialah akhir zaman,
dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Nah, kalau kita lihat ini penjelasan Tuhan Yesus, di situ di ayat 40 menjadi pertanyaannya. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Nah, sedangkan selama ini Pak Yahya sering menyampaikan, dan pengertian kita juga menerima bahwa akhir zaman itu adalah ketika perjanjian lama itu berakhir. Berarti kan 2000 tahun yang lalu. Sedangkan di ayat 41, jadi pertanyaan menurut saya itu seperti ada pro dan kontranya ya. Karena di situ dikatakan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Nah, ini pertanyaan kedua gitu ya kan. Tadi pertama dikumpulkan di akhir zaman itu dan sudah dibakar. Kenapa di 41 muncul lagi bahwa mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Berarti kan ini kan kejadian seolah setelah kerajaan Kristus sudah datang. Ketika Kristus sudah bangkit ya kan. Nah, ternyata masih ada potensi yang dari dalam bisa melakukan penyesatan juga. Yang uniknya lagi di ayat ke-43 tertulis bahwa pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Nah, ini antara ayat 41 dan 43 itu seperti beda waktu, tetapi kesannya pada waktu yang sama juga gitu. Ada penghukuman, ada penghakiman. Karena di dalam kerajaan itu ada yang jahat, ada yang menyesatkan. Tapi dalam kerajaan itu juga akan muncul terang. Ya, seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Nah, itu kapan terjadinya Pak ayat 43 ini? Apakah sejak saat itu kerajaan didirikan sampai seterusnya akan terjadi itu, dan pada waktu yang sama juga akan ada pemisahan lagi di dalam kerajaan itu yang melakukan penyesatan itu akan dihukum. Ini dua ayat ini yang menjadi pertanyaan untuk pribadi saya, Pak Yahya. Saya rasa itu Pak Him yang bisa saya sampaikan. Ya, Terima baik kasih. Pak Tony. Kalau gitu langsung saya serahkan ke Pak Yahya untuk menjelaskannya. Silakan Pak Yahya. Ya, terima kasih Tony untuk concern atau pertanyaan yang ingin kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih juga Pak Him. Jadi ketika kita membahas perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan ini, kita harus melihat bahwa perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan ini adalah mengenai aspek-aspek daripada kerajaan Allah. Sehingga kita bukan hanya terfokus kepada satu saja, tetapi ini adalah kerajaan Allah yang dahulu itu diberitakan oleh para nabi yang akan datang, termasuk juga oleh Yohanes Pembaptis dan juga Yesus, yang akan datang di masa mereka. Ya. Yesus memperkenalkan kerajaan Allah itu akan datang di masa-masa mereka itu. Di mana orang-orang yang hadir di hadapan itulah yang menjadi pelaku-pelaku yang banyak kali Yesus sampaikan dalam perumpamaan-perumpamaan ini. Jadi kerajaan Allah itu sekali lagi saya harus katakan bukanlah sesuatu yang akan datang masih jauh di masa kita sekarang ini. Karena itu sudah datang di masa Yesus 2000 tahun yang lalu dalam kehadiran Yesus, dan juga ketika kerajaan Allah itu berkembang dengan hadirnya orang-orang percaya. Jadi sudah mulai kerajaan Allah itu zaman itu juga, di masa itu juga. Jadi dalam masa itu mereka berada dalam, di satu sisi adalah di dalam mereka menantikan kerajaan Allah datang. Dan kapan timingnya kerajaan Allah datang itu tentu saja ketika sang raja itu datang. Jadi ketika Yesus datang, hadir sebagai rajanya, dan ini bukan hanya berbicara ketika dia sebelum mati, tetapi ketika khususnya setelah dia bangkit, maka kerajaan Allah itu
hadir dalam dunia ini. Ya, hadir benar-benar hadir dalam dunia ini. Kecuali kalau kita tertipu oleh iblis, ya, yang dengan banyak sekali ajaran-ajaran yang dimunculkan oleh iblis. Ya, itu saya bukan mengatakan bahwa orang-orangnya ini hanya milik iblis, tetapi itu memang fondasi pikiran iblis yang ditaruhkan ke dalam pikiran manusia agar supaya manusia itu tidak melihat bahwa waktu kerajaan Allah itu sudah terjadi dan sedang berlangsung dan seterusnya. Ya. Jadi sudah terjadi melalui kehadiran Sang Raja, yaitu kedatangan Yesus melalui kebangkitannya dan kemudian terlibatnya orang-orang percaya. Itu kerajaan Allah. Dengan kata lain, ada suatu ruang lingkup kehidupan yang hadir di dalam dunia ini. Jadi kerajaan Allah itu bukanlah soal keberadaan jasmani kita dalam dunia ini, melainkan soal kehidupan di dalam Kristus, dalam keberadaan kita di dalam Kristus itu. Baik kita yang ada dalam tubuh jasmani ini dan berada dalam dunia, maupun pada waktu kita meninggalkan tubuh jasmani ini, kita tetap berada di dalam kerajaan Allah kalau kita memang setia. Tetapi kalau kita meninggalkan kerajaan Allah itu, maka kita tentu saja tidak akan berada lagi di dalam kerajaan Allah itu. Ya. Jadi kerajaan Allah tidak ditentukan oleh keberadaan jasmani kita dalam dunia ini. Tidak ditentukan, karena dia adalah suatu environment kehidupan tersendiri, yaitu kehidupan di dalam roh. Sekalipun kita berada dalam dunia ini secara fisik, sekali lagi saya katakan kita ini, yang saya maksud itu bukan hanya tubuh daging ini, tapi kita ini yaitu jiwa kita ini. Saya, Yahya, itu sang jiwa itu. Ketika meninggalkan tubuh ini, maka saya yang sang Yahya itu, pertanyaannya berada dalam kehidupan mana? Apakah dalam kehidupan dunia ataukah dalam kehidupan roh sejak saya berada dalam tubuh daging ini? Selama saya berada dalam tubuh daging ini, kalau saya berada dalam tanda kutip kehidupan dunia, maka saya tidak ada dalam kerajaan Allah itu. Tentu saja ketika tubuh saya ini mati dan saya meninggalkan tubuh ini, maka saya pun tidak akan berada dalam kerajaan Allah itu. Tetapi kalau saya sejak berada dalam tubuh ini sudah memiliki kerajaan Allah itu, sudah menjadi kerajaan Allah itu, maka ketika saya meninggalkan tubuh jasmani ini pun, saya tetap berada di dalam kerajaan Allah itu. Ya, jadi kita perlu melihat prinsip ini supaya kita mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu, sekali lagi, bukanlah pikiran iblis yang ditanamkan dalam pikiran-pikiran pengajar-pengajar dunia ini, bahwa itu nanti akan datang dalam dunia ini secara fisik begitu. Itu bukan kerajaan Allah yang Yesus beritakan, itu bukan kerajaan Allah yang Allah juga sampaikan dalam perjanjian lama khususnya, dan juga bukan yang diberitakan oleh para nabi dan para rasul. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat dalam perumpamaan ini, karena perumpamaan ini kan berbicara tentang aspek-aspek kerajaan Allah itu, yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang tidak dapat diakses oleh indera manusia. Jadi harus disampaikan kepada manusia dalam bentuk-bentuk perumpamaan, karena pada dasarnya manusia tidak mengetahui hal tersebut. Tidak ada satupun dalam manusia dalam dunia ini pernah melihatnya, kecuali kepada mereka sudah diperagakan atau diperlihatkan dalam realita mereka dalam roh. Jadi Yesus memperkenalkan kerajaan Allah ini kepada pendengarnya pada masa itu. Jadi dia bukan hanya berteriak bahwa kerajaan Allah akan datang, tapi dia memberikan clue-clue, indikator-indikator akan kerajaan itu. Sekali lagi saya katakan, kenapa dia sampaikan pada waktu itu 2000 tahun yang lalu? Karena orang-orang di masa itulah yang akan mendapatkan bagian pertama-tama bagaimana kerajaan Allah itu hadir. Tentu saja adalah aneh bagi kita kalau sampai sekarang masih di dalam kekristenan itu diberitakan bahwa kerajaan Allah akan datang. Orang-orang yang memberitakan kerajaan Allah akan datang itu adalah orang-orang yang tidak pernah berada di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Jadi kita bisa bayangkan, kalau orang-orang itu tidak berada dalam kerajaan Allah, maka Injil apa yang mereka beritakan? Pasti bukan Injil kerajaan Allah. Pasti orang-orang itu yang zaman sekarang ini berteriak kerajaan Allah akan datang, orang-orang itu adalah pemberita Injil dunia, Injil manusia. Kita bisa melihat indikator-indikator ini. Karena Yesus mengatakan indikator ini kepada orang-orang itu, bahwa di masa kamu ini akan hadir kerajaan Allah itu, sehingga kamu bisa dapat melihat dan bisa membedakannya. Tentu saja melalui kehidupan mereka yang sudah masuk dalam kerajaan Allah. Kalau mereka tidak pernah masuk dalam kerajaan Allah itu, maka mereka tidak melihat perbedaan itu. Ini yang berbahaya di masa sekarang ini. Karena sebenarnya berita-berita yang masuk di dalam gereja-gereja itu kebanyakan
adalah pemberitaan iblis itu sendiri bahwa kerajaan Allah akan datang. Itu pemberitaan dunia, itu bukan pemberitaan Kristus. Pemberitaan Kristus itu kerajaan Allah itu sudah datang. Sekarang di masa kita ini sudah sejak 2000 tahun yang lalu. Sehingga kenapa orang Kristen banyak dibingungkan dan tidak mengerti ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan, khususnya perumpamaan kerajaan Allah ini? Karena mereka tidak pernah berada dalam kerajaan itu. Yang mereka omongin itu hanya hayalan-hayalan. Hayalan demi hayalan yang berubah-ubah tafsiran-tafsirannya, karena begitu banyak penafsir yang menyampaikannya. Padahal dengan memperhatikan aspek-aspek yang Tuhan sampaikan saja, kita sebenarnya dengan mudah mengetahui bahwa kita sudah berada dalam kerajaan Allah, dan kita mengenal bagaimana, dan kita harus bertindak bagaimana, kita harus hidup bagaimana. Jadi aspek-aspek kerajaan Allah itu berbicara di sekitar anak Allah ini. Ya, karena Yesus inilah ruang lingkup kehidupan kerajaan Allah itu. Yesus inilah ruang lingkup kehidupan kita yang ada di dalam. Makanya dikatakan di dalam Yesus. Jadi Yesus adalah, sekali lagi saya katakan, itu kehidupan. Kita berada di dalam kehidupan yang baru. Kita berada di dalam suatu kehidupan yang memang adalah Yesus itu sendiri. Bukan kehidupan yang diceritakan oleh pengajar-pengajar Kristen yang bahwa nanti akan turun dari sorga dunia yang baru itu. Dunia yang baru itu sudah hadir. Sekali lagi, kalau kita tidak pernah berada dalam dunia yang baru, sekarang ini kita bukan ciptaan baru. Karena ciptaan yang baru itu dunia yang baru. Ciptaan baru itu manusia yang baru. Bagaimana mungkin manusia baru berkata bahwa akan hadir dunia yang baru? Lalu manusia barunya hidup di mana? Masa manusia baru hidup dalam dunia yang lama? Kan nggak masuk akal. Di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, dalam prinsip-prinsip ciptaan baru, Yesus selalu membedakan antara ciptaan lama dan ciptaan baru. Jadi tidak mungkin yang baru itu ada di dalam yang lama. Kan dia katakan itu banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa sampaikan. Sehingga bagaimana mungkin kita adalah ciptaan baru, tapi berada dalam dunia yang lama. Ciptaan baru yang menantikan dunia yang baru. Itu pengajaran-pengajaran yang secara logika saja tidak masuk akal. Apalagi secara roh. Karena realitanya memang juga tidak seperti itu. Ya. Nah, di dalam perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa sebelumnya, kalau kita lihat Yesus menyampaikan perumpamaan yang sebelumnya mengenai adanya satu benih yang ditabur, maka kita bisa melihat dalam perumpamaan ini adanya satu ladang di mana ada dua benih di dalamnya. Jadi kita harus melihat bahwa aspek-aspek dari perumpamaan ini itu selalu dia menggunakan berbagai macam perumpamaan untuk berbicara dari sisi-sisi, ya. Sisi sini, sisi sana, sisi belakang, sisi depan, sisi atas, sehingga kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang jelas mengenai apa yang disebut dengan kerajaan Allah itu. Jadi ketika dia katakan benih di sini, maka tentu saja benihnya sama, ya. Karena sudah dikatakan di dalam yang pertama itu bahwa benih itu adalah firman. Jadi sang anak itu sendiri adalah benih. Demikian pula di dalam kisah ini, ya, dalam Matius 13, ya, dari ayat yang ke-24 dan seterusnya ini, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang. Pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ya. Dia biarkan itu lalang itu bertumbuh. Nah, kita sudah juga melihat bahwa di dalam penjelasan yang Yesus katakan, dia membedakan antara lalang dan gandum. Lalang itu adalah anak-anak si jahat, dan benih yang baik itu anak-anak kerajaan Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam perkataan Yesus tadi, bahwa penabur ini menaburkan benih, dan tentu saja benih itu adalah benih yang baik, benih yang baik. Dan kita tahu benih yang baik ini adalah Yesus. Kemudian ketika benih ini tumbuh, dia bukan benih lagi, tetapi dia menjadi gandum, gitu ya. Dia menjadi gandum. Karena sini ada perubahan kata dari kata benih, Yesus yang ditabur, Yesus yang adalah kehidupan itu ditabur, kemudian dia menghasilkan gandum. Ya, gandum. Di sini dikatakan ketika gandum itu tumbuh, nah di sini ya. Jadi gandum ini adalah benih. Benih yang mana? Yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Bahwa Yesus berkata, jika benih itu jatuh ke dalam tanah dan mati,
maka dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Nah, Yesus berbicara tentang dirinya ini. Jadi benih ini adalah kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu yang harus mati. Ini kalau kita berbicara time frame-nya. Lalu juga keberadaan benih ini sudah dihadirkan sebenarnya dalam gambaran-gambarannya ketika Adam dan Hawa diciptakan, ketika dunia ini diciptakan dengan segala ornamen-ornamen yang ada. Jadi benih itu sudah ditabur. Harus sudah ditabur. Tapi belum tiba waktu penuaian. Jadi benih ini ditabur ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, itu sudah benih itu ada. Karena itu sudah awalnya, sudah hadir benih itu. Lalu datanglah musuh menaburkan benih lalang di gandum itu. Kita tahu peristiwa gandum dan lalang ini berada di dalam ladang. Dan Yesus juga mengatakan bahwa ladang itu adalah dunia. Jadi benih ini, benih yang baik atau Yesus ini ditabur, dinyatakan di dalam dunia. Begitu pula kemudian musuh yang adalah iblis itu juga menaburkan benih lalang di antara gandum itu, dan kita tahu ini peristiwanya sudah kita bisa lihat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena sebenarnya pertama kali ketika Allah menghadirkan ladang itu, ladang dunia itu tidak ada lalang di dalamnya. Karena Allah hanya menghadirkan Adam dan Hawa. Namun ketika datang musuh, dia mempengaruhi Adam dan Hawa, maka hadirlah lalang itu di dalam dunia. Dan lalang dalam arti anak-anak orang jahat itu ya. Dan ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, maka tampaklah juga lalang itu. Jadi terlihatlah perbedaan antara gandum dan lalang. Karena memang demikian ya. Lalang dan gandum ini, itu ketika mereka ditanam, hadir, itu tidak bisa dibedakan lalang dan gandum ini. Tetapi lalang dan gandum ini akan bertumbuh dengan bentuk yang mirip. Sampai kapan? Sampai ketika gandum itu mulai berbulir. Kenapa kita bisa bedakan gandum itu tumbuh dan mulai berbulir baru kita tahu ada lalang? Karena saya katakan tadi, ketika belum berbulir, itu bentuknya masih sama, masih mirip. Namun ketika gandum itu berbulir, maka terlihat perbedaan antara gandum dan lalang. Di mana dilihat dari bulirnya itu. Bulirnya itu akan berwarna kuning keemasan. Sementara lalang warnanya hitam. Jadi baru ketika dia katakan gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga kan lalang itu. Bukan berarti lalang belum pernah ada sebelumnya. Sudah ada lalang sebelumnya. Namun ketika gandum itu bulirnya mulai kelihatan berwarna kuning, maka kita bisa lihat, oh yang ini, yang satu ini ternyata lalang. Yang lain ini lalang. Itu yang dimaksudkan dengan nampak jugalah lalang itu. Gitu ya. Jadi mulai ada perbedaan di situ. Makanya zaman-zaman Yesus katakan bahwa dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Yang mana anak-anak yang jahat dan yang mana anak-anak atau benih yang baik itu. Jadi sudah mulai ada perbedaan. Kapan? Ketika gandum itu mulai berbulir. Kalau kita berbicara time frame, kapan ini terjadi? Ketika Yesus datang. Karena Yesuslah yang akan nanti dinyatakan berbuah. Karena dialah yang akan mati dan berbuah. Jadi ketika Yesus datang itu adalah masa-masa di mana lalang itu akan mulai terlihat. Dan memang begitu yang kita bisa lihat. Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, disitulah iblis resah, iblis galau. Iblis mulai bertindak memperkenalkan dirinya. Makanya saya sering katakan, di dalam perjanjian lama, iblis itu tidak terlalu terlihat. Hanya dalam beberapa kisah saja. Setan punya perbuatan itu ada. Ya. Hanya beberapa saja. Tidak terlalu. Namun ketika Yesus datang, 2000 tahun yang lalu, terlihatlah mulai sekarang perbedaan si musuh itu. Perbedaannya, keluarlah itu. Ya. Terlihatlah yang mana gandum itu dan yang mana lalang itu. Iblisnya sendiri juga menampakkan diri, memperlihatkan dirinya. Melalui perbuatan-perbuatan setan di masa Yesus itu, kalau kita baca cerita kitab Matius sampai Yahya itu kan jelas sekali itu. Banyak sekali perbuatan-perbuatan
iblis, perbuatan-perbuatan setan yang dalam artinya setan memperkenalkan dirinya. Nampaklah juga lalang itu. Di masa Yesus itu lebih terlihat lagi bagaimana orang-orang Yahudi, orang Saduki, orang imam-imam, ya, para pengajar-pengajar Taurat itu memperlihatkan yang Yesus katakan bahwa iblislah bapak kamu. Jadi di situ mulai terlihat bahwa lalang ini hadir. Perbedaan-perbedaan itu mulai hadir. Ya. Jadi kita bisa melihat time frame-nya itu di masa-masa Yesus. Terlihatlah mulai ada perbedaan-perbedaan itu. Dan sekali lagi dikatakan dengan jelas bahwa ini adalah keberadaan manusia di dalam dunia ini. Manusia. Karena lalang itu adalah anak-anak yang jahat itu, anak-anak dari si jahat, dan benih yang baik itu adalah anak-anak terang. Lalu hamba Tuhan itu berkata, boleh nggak kita cabut? Penuai itu mengatakan tidak perlu. Sampai kapan? Sampai waktu menuai. Jadi waktu menuai ini adalah waktu di mana dipisahkan antara lalang dan gandum. Ini waktu menuai. Dan kalau kita sudah punya pikiran daripada futuris, maka kita akan terganggu dengan pikiran membaca perumpamaan ini. Jadi sebaiknya ketika kita membaca perumpamaan ini, jangan menggunakan pikiran iblis itu sendiri. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus menyatakan perumpamaan ini, menerangkan, memperlihatkan kepada mereka tentang waktunya menuai itu. Lalu pada waktu menuai, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dan kemudian kita tahu di dalam keterangannya, di dalam pasal yang di dalam ayatnya yang ke-37 dan seterusnya, Yesus memperlihatkan bahwa waktu menuai itu adalah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat. Nah tentu saja, di sini Yesus memperlihatkan bahwa menuai ini adalah waktu di mana akhir zaman. Nah akhir zaman ini sekali lagi jangan dipikir sebagai akhir daripada dunia ini. Sebagaimana yang diajarkan oleh para penafsir futuris atau orang-orang Kristen dalam dunia ini. Yesus tidak berbicara tentang akhir dunia di sini. Dia berbicara tentang akhir zaman. Jadi adalah akhir dari suatu zaman. Dan kita sering membahas itu, bahwa akhir dari suatu zaman ini adalah zaman perjanjian lama. Dan penuai ini malaikat. Jangan dipikir di sini malaikat itu yang pakai sayap. Yang tiba-tiba muncul begitu, datang menuai. Karena di sini ini hanya perumpamaan. Masa malaikat ngurusin lalang? Jadi kalau kita mengartikan malaikat ini sebagaimana malaikat yang seperti Mikael begitu, ya kita berarti harus artikan lalang ini lalang beneran dong. Kan kita nggak mungkin mengartikan lalang ini sebagai lalang beneran, karena Yesus sudah menyatakan bahwa lalang itu adalah anak-anak si jahat, dan penuai-penuai ini adalah malaikat. Tentu saja dia tidak maksudkan malaikat-malaikat yang pakai sayap itu. Malaikat ini adalah suruhan, adalah utusan. Dan malaikat-malaikat ini adalah orang-orang yang diutus Allah. Dan tentu saja kita tahu itu adalah rasul-rasul. Atau orang-orang percaya yang ditetapkan Allah, pengajar-pengajar. Yang sudah dia katakan di dalam yang Paulus jabarkan. Itu malaikat-malaikat. Jadi ini bukan malaikat-malaikat yang pakai sayap yang orang suka kaitkan dengan kitab Wahyu. Bukan seperti itu. Tetapi inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Kapan akhir zaman ini? Secara time frame ini terjadi ketika Yesus mati. Itu penuai. Itulah masa di mana penuaian. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, maka terjadi pemisahan antara anak-anak si jahat dan anak-anak kerajaan. Makanya kita sampai sekarang itu yang percaya disebut anak-anak Allah. Kenapa anak-anak Allah? Karena sudah dipisahkan dari anak-anak si jahat. Kalau belum terjadi pemisahan, kalau belum terjadi penuaian, maka berarti belum terjadi pemisahan antara anak-anak Allah dengan anak-anak si jahat. Kalau belum terjadi penuaian, maka berarti belum terjadi bulir-bulir itu berbuah.
Berarti Yesus sebagai benih yang baik itu belum menghasilkan buah sama sekali, belum berbulir. Dan di sisi yang lain, lebih mengherankan lagi, orang-orang di dalam ajaran-ajaran futuris ini, dalam gereja-gereja itu berteriak bahwa sekarang inilah waktu penuaian. Jiwa-jiwa di mana-mana. Tapi di sisi yang lain, dengan mulut yang sama, mereka berkata, waktu penuaian itu tunggu Yesus datang. Ini kan khotbah-khotbah yang kalau menurut saya nggak pakai otak. Karena khotbahnya sendiri bertentangan satu sama yang lainnya. Dia berteriak sekaranglah kita menuai jiwa-jiwa, tapi di sisi yang lain dia berteriak penuaian itu tunggu Yesus datang. Ya saya tidak akan membahas itu lebih jelas lagi, tetapi kita sudah bisa melihat bahwa orang-orang ini sendiri tidak mengerti apa yang dia suarakan. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan bahwa ladang itu adalah dunia. Dan kalau kita baca terus sampai di waktu penuaian akhir zaman ini, Anda bisa melihat di sini, dunia atau ladang ini tidak pernah dihancurkan. Tidak ada dalam perumpamaan Yesus ini, ladangnya dihancurkan. Yang dikumpulkan dan akan dibakar itu adalah lalangnya, bukan ladangnya. Beda sekali dengan ajaran-ajaran agamawi itu yang berkata nanti dunia akan dihancurkan. Lalu lalang dikumpulkan. Jadi lalang dikumpulkan bukan dalam dunia. Sementara di sini, ini adalah pekerjaan Allah dan pekerjaan orang-orangnya di dalam dunia. Karena dia katakan ladang itu adalah dunia. Dan malaikat-malaikat ini saya katakan tadi, itu adalah orang-orang yang diutus untuk mengumpulkan anak-anak kerajaan. Itu malaikat. Tentu saja ini adalah para rasul, para pengajar, ya kita sudah bahas di dalam kitab-kitab lainnya, dalam Efesus dan banyak lagi yang lainnya. Korintus. Inilah yang mengumpulkan anak-anak kerajaan ini, mempersatukan, ya, mengumpulkan. Tentu saja untuk masuk ke dalam lumbungnya Allah. Apa itu lumbungnya? Lumbungnya itu tempat berkat-berkat, kehidupan di dalam Kristus itu. Makanya, jadi kalau kita melihat peristiwa ini adalah akhir zaman ini, peristiwa itu akan terjadi pada akhir zaman, Yesus mengaitkan bahwa, tadi sudah saya katakan di atas, bahwa perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak kerajaan Allah ini sudah ada di mana? Di dalam dunia. Jadi anak-anak kerajaan Allah itu hidup dalam dunia. Bukan tunggu dunia itu dihancurkan, barulah muncul anak-anak kerajaan Allah. Bukan. Anak-anak kerajaan Allah ini ada di dalam dunia, karena benih yang baik itu ada di dalam ladang. Dan akan dikumpulkan semua itu pada waktu menuai, pada waktu akhir zaman, pada waktu terjadi pemisahan antara lalang dan gandum itu. Sampai sekarang itu berlangsung terus. Jadi akhir zaman itu sudah terjadi dan berlangsung terus pemisahan-pemisahan itu, ya tergantung kita. Karena setiap orang yang hadir dalam dunia ini, kemudian dia akan menentukan, saya mau masuk dalam kerajaan Allah, ataukah saya mau bercampur dengan lalang. Jadi itu perjalanan daripada benih yang baik itu. Itu perjalanan daripada orang-orang percaya. Yang sekarang, kenapa? Karena waktu menuai itu sudah terjadi. Pertama kali, yaitu pada zaman akhir. Pada zaman akhir. Kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan menuai sebenarnya. Konsep-konsep dalam Alkitab itu tentang menuai ini terjadi dengan adanya buah sulung. Apa itu buah sulung? Buah sulung itu ketika seorang penabur atau seorang petani begitu, dia menanamkan dia punya pohon kesayangan itu, katakanlah pohon anggur. Dia menantikan kapan buah yang pertama kali datang. Ketika itu belum berbuah, dia akan merawat itu semua pohonnya. Sampai kapan? Sampai ketika buahnya hadir yang pertama, wah dia senang. Itu buah sulung. Dan kita tahu Yesus itulah buah sulung yang Allah nantikan. Berarti dengan hadirnya Yesus, sudah akan ada penuaian. Kenapa? Karena buah yang pertama ini, inilah yang akan dia tuai. Dan dengan adanya buah yang pertama, buah yang sulung ini, akan diikuti dengan buah-buah yang lain. Inilah anak-anak kerajaan Allah. Inilah kita, gandum-gandum itu yang akan dituai.
Dan itu sudah berlangsung setiap saat bagi kita. Karena waktu penuaian itu sudah berlangsung sejak Yesus sebagai buah sulung itu hadir. Kapan dia menjadi buah sulung? Kita tahu ketika Yesus menjadi buah sulung itu ketika dia bangkit. Bukan ketika dia mati. Jadi itulah waktu menuai. Waktu menuai itu bukan tunggu dunia kiamat. Karena sekali lagi saya katakan dalam kisah yang Yesus katakan ini, mereka menuai saat ladang itu masih ada. Ladangnya sekarang, sekali lagi, ladangnya dunia ini tidak pernah dihancurkan demi penuaian itu. Nah, Yesus menyatakan bahwa anak manusia, tentu saja dalam hal ini Yesus ya, akan menyuruh orang-orangnya. Malaikat-malaikat ini sekali lagi bukanlah malaikat-malaikat yang bersayap begitu. Untuk mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, mereka disatukan, artinya terjadi pemisahan. Pemisahan demi pemisahan terjadi. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ini tidak mengherankan. Karena kita sudah bahas, ada orang yang berada di dalam pesta pernikahan anak raja itu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Orang-orang seperti itulah yang akan dipisahkan. Yesus sudah dengan jelas sering sekali memberikan gambaran-gambaran itu bahwa dalam kerajaan Allah pun ada orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan dia punya status dalam undangan itu. Ada. Dan orang-orang itu pun akan dipisahkan. Sekali lagi, jangan pakai konsep pemikiran bahwa tunggu dunia kiamat. Ini sudah berlangsung dan sedang berlangsung. Kenapa? Karena penuaian itu sudah berlaku. Sudah terjadi. Ingat, Yesus katakan, ranting yang ada pada pohon itu, pada pokok anggur yang benar itu, kalau dia tidak berbuah, dia dipotong. Artinya sudah terjadi. Ranting itu sudah ada pada pohon itu. Bukan tunggu Yesus datang. Karena pohon itu sudah hadir. Kita ini ranting-rantingnya. Akan dipotong. Nah, ini dia. Semua orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya. Ini nggak usah tunggu-tunggu dunia kiamat. Karena di sini dalam kisah ini pun Yesus tidak memperlihatkan adanya dunia kiamat. Ya kan? Jadi kalau kita melihat kembali ayat-ayat yang Yesus bahas ini tanpa pola pikir futuris yang sudah merasuki kita sejak kita berada dalam agama itu, maka kita bisa melihat dengan leluasa bahwa Yesus tidak berbicara sebagaimana orang-orang futuris itu berbicara. Dia tidak, sekali lagi saya katakan, dia tidak mengumpulkan lalang dan gandum itu pada saat ladangnya dibakar. Ladang tidak pernah dibakar. Tetapi lalang itu dikumpulkan untuk dibakar. Dan semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, jangan juga berpikir dapur api ini seperti dapur api pabrik begitu. Kalau saya dan Anda masuk dalam dapur api, kita nggak mungkin lagi bisa mengertakkan gigi. Kita nggak mungkin lagi bisa menangis dalam dapur api itu, langsung mati. Jadi jangan berpikir ada model-model sebagaimana yang dibangun oleh dunia ini, pikiran-pikiran mereka tentang neraka itu. Ini apa yang dimaksudkan di sini? Ini adalah peristiwa di mana mereka tidak menikmati berkat-berkat dalam kerajaan Allah. Mereka dikeluarkan dari kerajaannya. Mereka diikat menjadi satu di dalam kehidupan di luar Kristus itu. Maka pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan mereka. Apa itu maksudnya waktu itu? Waktu ini adalah waktu di mana akhir zaman itu sudah berlaku. Ini yang dia maksud. Karena bukan waktu ini, bukan waktu nanti. Sebagaimana ajaran-ajaran itu mengatakannya. Ajaran-ajaran futuris mengatakan bukan. Waktu ini adalah waktu di mana penuaian itu terjadi. Dan penuaian itu sudah terjadi. Dan seharusnya orang-orang benar bercahaya. Artinya, apa yang maksud dengan orang-orang benar bercahaya seperti matahari? Artinya orang-orang benar ini tidak hidup di dalam kegelapan. Tetapi terang yang ada pada orang-orang itu termanifestasi dalam kehidupan orang-orang benar ini. Inilah yang dikatakan dengan mereka bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Karena ada terang itu di dalam mereka. Jadi sederhana sekali kalau kita melihat apa yang Yesus sampaikan itu. Tanpa kita membekali pikiran kita dengan ajaran-ajaran dunia terlebih dahulu. Kita bisa melihat bahwa
kehadiran gandum dan lalang ini yang pertama sudah terjadi. Pertanyaannya, apakah kita ini gandum? Dan gandum itu tadi dikatakan bahwa benih yang ditabur. Benih itu adalah Kristus. Dia mati, dia ditabur, jatuh ke dalam tanah, mati, kemudian dia bertumbuh. Lalu menghasilkan buah. Jadi ketika benih tabur, dia menghasilkan gandum. Hadirlah gandum, dan kitalah gandum itu. Dikenal dari buahnya. Secara saya itu Pak Tony yang saya coba jabarkan. Kalau nanti kita masih ada pertanyaan, kita sambung dalam diskusi kita ya. Oke Pak, thank you. Jadi memang apa yang tadi Pak uraikan, ini saya sih sudah mendengar secara jelas, tapi kembali kepada Pak Tony, karena ada 2 pertanyaan yang Pak Tony pertanyakan kepada Pak Yaya. Silakan Pak Tony. Sudah clear Pak Fahim. Sudah ya. Apalagi dikaitkan dengan perumpamaan lain makin jelas, jadi mengingat kembali. Iya, udah clear. Thank you Pak Yahya. Oke, baik. Yang lain. Baik, terima kasih. Jadi memang kembali sebetulnya kerajaan Allah itu secara terbuka disampaikan semua orang ya Pak Yahya ya. Kalau kita lihat perumpamaan ini, dan memang di mata Tuhan itu si jahat itu walaupun sudah dikalahkan di kayu salib, seharusnya itu menjadi kewaspadaan bagi semua orang bahwa si jahat ini tidak pernah hilang dalam kehidupan manusia. Begitu Pak Yaya? Oh iya, kan dikasih tahu bahwa si jahat itu ada sebelum anak-anak si jahat itu ada. Karena si jahat itu yang membuat hadirnya lalang itu di dalam dunia. Dan kita tahu peristiwanya itu kan ketika Adam dan Hawa, ya kan kelihatan di situ kan, Adam dan Hawa yang diciptakan tadinya adalah baik, benih yang baik sebenarnya karena dia gambaran Kristus. Lalu kemudian tiba-tiba ada yang jahat. Dari situ biangnya sebenarnya dikasih lihat. Itu dari awalnya. Lalu jahat itu bertumbuh. Si jahat ini berkembang, si lalang ini berkembang dalam dunia. Sementara di satu sisi juga, ya kan, benih yang baik ini juga mulai berkembang juga dalam dunia, tapi belum ada penuaian. Dan itulah sebenarnya kisah yang dibangun dalam Perjanjian Lama. Itulah masa sebelum penuaian. Jadi penuaian itu adalah ketika kita hidup dalam Perjanjian yang baru. Baik, Pak Joseph, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Joseph. Iya, makasih Pak Yosua. Ini penjelasannya dahsyat, Pak. Mengenai lalang dan gandum, kenapa dikatakan lalang dulu baru gandum, Pak? Apakah ada korelasinya the first and the second, Pak? Thank you. Tuhan berkati, Pak. Tergantung kita melihatnya sih, Pak. Karena kalau kita lihat di sini, sebenarnya yang ditabur pertama itu benih. Iya. Juga kita tahu pada mulanya Allah menciptakan dunia ini kan baik adanya. Baru kemudian ketika masa tidur itu, orang-orang itu tidur, barulah si penabur benih yang lain ini, musuh ini menaburkan benihnya dia, yang kan menaburkan yang jahat. Jadi tergantung kita mau mengatakan ini perumpamaan lalang dan gandum, itu tergantung yang memberi judul aja sih. Tapi tentu saja sekali lagi judul itu kan bukan datang dari Tuhan Yesus kan. Judul itu adalah manusia yang buat. Yesus kan nggak bilang ini adalah perumpamaan lalang dan gandum. Dia kan nggak bilang begitu. Dia bilang kan hal kerajaan sorga seumpama orang yang menabur benih yang baik pada ladangnya. Jadi ini sebenarnya perumpamaan tentang benih yang baik. Kalau dari sisi versinya Yesus gitu loh, Pak. Right. Yesus mau kali benih yang baik ini. Namun ternyata dalam yang baik ini ada juga nih yang jahat-jahat hadir gitu loh, Pak. Dalam dunia ini. Iya. Iya, menarik Pak. Menyambung sedikit Pak. Bala mulanya yang ditabur adalah benih dan semuanya baik kan dalam kitab Kejadian. Iya. Apakah ada korelasinya dengan Adam dan Hawa setelah jatuh di dalam dosa karena makan buah pengetahuan baik dan jahat kemudian diusir? Adam the first and Yesus the second, Pak. Oh iya. Apa korelasinya ke situ? Iya, kalau soal ada, iya, jadi kalau soal ada yang baik dan yang jahat, ya kita bisa lihat itu salah satunya. Jadi first and second itu ada, benar Pak. Jadi di dalam kisah ini terlihat sekali first and second. Kalau kita mau jabarkan lebih dalam lagi mengenai first and second, banyak yang bisa terlihat. Jadi bukan cuma lalang dan gandum, ya. Tetapi penuaian itu pun memperbedakan antara
the first and the second. Iya. Yang first-nya itu adalah waktu sebelum penuaian. Yang Iya. second-nya itu adalah waktu penuaian. Betul. Yang dituai itu yang Iya, iya. keduanya. Gitu. Iya, iya. Ya, ini menarik luar biasa, Pak. Saya nggak terlalu banyak ngomong karena kalau saya ngomong takut nggak putus-putus, Pak. Maklum dah, Pak. Ya, ya. Iya, saya yang penting inti sarinya, Pak. Nggak Saya maklum, kita maklum. dapat luar biasa. Ini pencerahan-pencerahan yang dahsyat, Pak. Oke. Pencerahan-pencerahan yang dahsyat, yang merubah mindset kita, yang sungguh-sungguh sangat memberkati, Pak. Sehingga kita berikan hal-hal yang luar biasa. Misalnya lalang dibakar, gandum suruh bawa berkasnya dulu. Kan tadi ada perkataan yang pertama, ikat lalang itu, kemudian bakar. Iya. Baru gandum dibawa ke gudang. Iya. Nah, itu artinya apa, Pak? Itu sebenarnya yang terjadi dalam pekerjaan Allah. Iya. Dalam pekerjaan Allah itu manusia pertama itu dihancurkan dulu kan. Iya. Jadi lalang dulu yang dikerjakan. Iya. Baru kemudian dihadirkan manusia yang kedua, Pak. Baru kemudian gandum itu dikumpul. Jadi Allah ini Allah bekerja di masanya dia ya. Allah bekerja dalam masa dia. Artinya adalah pekerjaan-pekerjaan Allah yang juga melibatkan orang-orang percaya. Dalam hal ini dia katakan tadi kan para malaikat, ya kan, pekerja-pekerjanya dia. Itu yang disampaikan sebenarnya. Jadi ini pekerjaan Allah. Jadi Allah mengerjakan yang pertama dulu. Dia pisahkan dulu itu Adamik itu dengan menyalibkannya di kayu salib. Iya. Baru kemudian dia hadirkan itu bulir-bulirnya, ya kan, gandum-gandum itu dengan mengumpulkan mereka ke dalam lumbungnya, memasukkan mereka ke dalam kerajaannya. Iya. Itu, Pak. Itu pekerjaan Allah. Iya, berarti gandum itu dibawa ke dalam lumbungnya, berarti kita sebagai tubuh Kristus ada di dalam Kristus yang Christ in you, the hope of glory ya, Pak. Benar. Itu makanya dikatakan ini adalah aspek daripada kerajaan Allah. Iya, iya. Jadi Yesus mau kasih lihat aspeknya. Yang namanya gandum harus ada di dalam kerajaan. Tapi sekali lagi kan gandum ini kan terlihat dari buahnya, Pak. Iya. Sebelum terlihat buahnya, ya orang tidak bisa membedakan. Betul. Thank you, Pak. Thank you. Oke, Pak. Tuhan berkati Pak Yahya, Pak Jo, Pak Him. Ya, terima kasih Pak Joseph. Oke. Jadi tadi cukup baik sekali apa yang sudah dipaparkan Pak JK khususnya mengenai lalang dan gandum, zigot dan ziganion. Dan bertepatan juga hari ini kaum Kristiani merayakan hari turunnya Roh Kudus. Nah, tadi sangat menarik yang Bapak JK sudah ulas mengenai bahwa begitu kelirunya kaum Kristiani menarik time frame yang sudah sangat jelas sebenarnya, tapi mereka sangat terlihat memaksakannya bahwa ini akan terjadi di akhir zaman, di akhir nanti gitu, nanti itu sudah digagas sejak ribuan tahun yang lalu, tapi masih juga nanti itu juga nggak bisa membuat kaum Kristiani memahami bahwa ada sebenarnya yang harusnya mereka koreksi. Cuman ada hal yang perlu kita gali lagi sebenarnya Pak, mengenai mengapa perumpamaan ini itu dibungkus oleh Yesus, perumpamaan ini untuk menerangkan kerajaan sorga. Tidak untuk menerangkan sebab akibat jika tidak berada dalam kerajaan Allah. Kira-kira apa ya Pak? Ya, karena kan sebenarnya ini adalah rancangan Allah dari semula. Oke. Yang dia perlihatkan. Dan dia perlihatkan rancangan Allah dari semula ini sudah diperagakan di dalam kehidupan perjanjian lama, dan pada saat itu mereka juga sedang hadir memang juga di dalam masa perjanjian lama. Jadi di masa mereka itu sebenarnya kalau mereka tanda kutipnya memang ahli di dalam Taurat atau di dalam perjanjian lama, maka pasti mereka mengerti sebenarnya ya. Karena di kisah yang Yesus sampaikan ini kan sebenarnya kisah yang bergulir dari bahwa si jahat menaburkan lalang itu. Jadi dia mau kasih tahu bahwa sejak dari awal itu yang tadi dikatakan oleh Pak Yosef, the first and the second itu sudah ada. Dia tidak memperlihatkan bagaimana apa namanya tadi Pak Jo katakan
sebab akibat, bukan itu, tetapi dia memperlihatkan bahwa itulah yang sudah ditetapkan Allah, bahwa akan sudah hadir. Makanya tadi kan bagus itu, orang-orangnya penabur ini kan menanyakan, apa nggak kita musnahkan aja tuh lalang Tuhan, katakan gitu kan. Ya. Lalu dia bilang, oh jangan, nanti tunggu penuaian. Nah ini berbicara tentang ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tentukan. Gitu. Dari sisi manusia mungkin, kenapa Allah nggak tolong itu si Hawa? Kenapa Allah nggak hadir waktu Hawa sedang berhadapan dengan setan? Kan begitu. Itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan manusia kan, yang banyak juga susah dijawab oleh orang-orang. Kenapa Allah biarkan Hawa makan buah itu? Bukankah Allah itu harusnya melindungi? Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa memang nggak dibiarin, yang memang dibiarin aja itu lalang begitu. Pertanyaannya, kenapa penabur itu nggak berjaga-jaga? Gitu kan istilahnya. Kok pada waktu tidur iblis bisa menabur? Ini pertanyaan yang sebenarnya menjadi dilema buat kalau menurut pikiran manusia. Tetapi kalau saya melihat ini memang hal yang sudah dinyatakan oleh Allah, yang ditetapkan Allah. Memang harus begitu jalannya. Memang si musuh itu, memang si iblis itu harus menaruh benihnya dia, lalangnya dia di ladang itu. Sampai kapan? Sampai penuaian terjadi. Jadi ini Yesus hanya menerangkan sebenarnya ini pekerjaan Allah, yang kemudian dia juga memperlihatkan betapa riskannya kehidupan orang yang tetap bertahan sebagai lalang itu. Dan untuk membedakan lalang dan gandum, tadi saya katakan bagus sekali bahwa itu ditentukan oleh buahnya. Jadi bukan pikiran manusia sebenarnya, Pak, yang dijabarkan Yesus. Kalau kita lihat, Yesus sebenarnya sekali lagi hanya ingin memberitakan kerajaan Allah. Itulah caranya dia melalui perumpamaan itu ya. Ya, saya juga berpikir begini, Pak, bahwa semua perumpamaan-perumpamaan ini yang diceritakan Yesus dalam bentuk perumpamaan ini, itu sebenarnya sudah ada dulu. Dahulu itu sudah ada. Artinya apapun yang disampaikan Yesus itu adalah kehendak Allah yang mau disampaikan. Iya, betul. Pasti ada tuh hal-hal yang dahulu sudah Allah perlihatkan. Dan kemudian ketika Yesus hadir di bumi itu, dia makin lebih jelaskan lagi. Dan itu memang memang seperti pola yang berulang-berulang. Memang saya rasa itu pikiran yang baik ya Pak ya. Pak Jo melihat itu bagus sekali, dan saya melihat itu yang tidak banyak dilihat oleh orang. Orang berpikir Yesus membuat satu cerita, satu cerita yang baik untuk menerangkan kehidupan dalam dunia. Makanya banyak orang mendekati perumpamaan-perumpamaan Yesus itu dengan bagaimana berbuat baik, bagaimana harus hidup kudus, bagaimana supaya kita bisa diterima di sisi Allah. Padahal Yesus menceritakan kisah yang memang Allah sudah tetapkan, kisah yang Allah punya sekarang cuma dibungkus dalam bentuk perumpamaan begitulah. Jadi kisahnya itu sudah ada, tinggal dibungkus, disajikan, ya kan, dimasak demikian rupa, disajikan pada kita. Nah, tinggal kita nih, apa ini memang cocok makanannya atau enggak, kan begitu kan? Betul. Baik. Jadi gini Pak ya, ini mungkin bisa dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan Allah, maksud Allah dengan perumpamaan ini, sampai kapanpun dalam kehidupan manusia yang berkenan padanya, hanya kepada manusia yang berkenan Allah membuka rahasia itu. Karena kepada orang yang tidak berkenan, pasti tidak dibuka. Karena kalau kita lihat di ayat 36, setelah orang-orang banyak meninggalkan itu, para muridnya bertanya lagi dan Tuhan Yesus dengan sukacita menjelaskannya kembali kepada mereka. Jadi ini peringatan kepada orang-orang yang tidak mau hidup menurut kebenaran Tuhan, pasti tidak ada peringatan lagi untuk mereka. Karena perumpamaan-perumpamaan ini atau message-message dari Tuhan itu pasti tidak akan dimengerti oleh mereka. Begitu ya Pak ya? Iya. Kan Roh Kudus nggak mungkin dong membukakan itu kepada orang lain yang bukan kerajaan Allah. Sebenarnya anak-anak kerajaan Allah pun juga mendapatkan arti daripada perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Cuma pertanyaannya kan, apakah kita memperhatikan ini dengan hati yang baik? Ini kalau kita balik lagi kepada yang perumpamaan sebelumnya Pak, tentang benih ditabur di dalam 4 jenis kondisi tanah itu Pak. Iya. Jadi 4 jenis kondisi tanah itu akan membedakan
diri kita yang berada di dalam kerajaan Allah. Jadi yang penting tuh berkenan atau tidak berkenan itu dulu, Pak ya. Yang penting hati itu. Hatinya. Iya, berkenan atau tidak. Kalau nggak berkenan akan tertutup semuanya gitu. Sebenarnya Gitu, Pak, ya? begini, setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus, yang benar ya, itu kan berkenan. Karena yang berkenan kan Kristusnya. Iya, iya. Nah, cuma sekarang bagaimana kita yang ada dalam Kristus ini memilih taat atau tidak. Ini mempengaruhi hati kita ini, mempengaruhi jenis tanah itu, Pak, kondisi tanah itu. Mempengaruhi kondisinya. Dengan kita tidak taat, maka kita akan membiarkan lalang-lalang tumbuh. Dengan kita tidak taat, maka kita akan membiarkan hadirnya batu-batu. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, Pak John di Saragi, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Jo. Selamat malam, Pak Jeka. Malam, Pak John Lee. Pertanyaan saya di Matius 13:41, Pak. Ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Apa maksud perumpamaan ini, Pak? Bahwa ada orang jahat di dalam kerajaannya dan melakukan kejahatan dari kerajaannya. Terima kasih, Pak. Ya, ini kan sebenarnya sering kita bahas, Pak. Sama seperti perumpamaan lain yang dikatakan waktu raja itu ingin mengadakan pesta anaknya. Ya kan? Kan di dalam pesta itu kan kedapatan orang yang tidak pakai pakaian pesta. Jadi di dalam kerajaan Allah pun ada orang-orang yang tidak hidup menurut Kristus. Yang tidak hidup menurut kerajaan itu. Itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan ini itu bukan hanya orang-orang yang penjahat-penjahat, pembunuh gitu loh. Bukan orang yang dipenjara, bukan kejahatan menurut dunia. Tapi ini adalah kejahatan yang menurut kerajaan Allah. Yaitu apa tuh kejahatan menurut kerajaan Allah? Kejahatan yaitu yang tidak hidup menurut kerajaan Allah, itu disebut kejahatan. Jadi mereka sudah menerima Kristus tapi tidak hidup menurut Kristus. Itu disebut kejahatan. Ya. Mereka hidup, mereka menerima, mereka dibukakan rahasia itu, tetapi kemudian mereka memutarbalikkan rahasia itu. Cerita-cerita yang mereka bangun sudah bukan lagi cerita-cerita Kristus, tapi ajaran-ajaran manusia yang mereka ajarkan. Itu pembuat kejahatan, Pak. Jadi pembuat kejahatan itu bukan hanya pendeta yang ngumpulin persepuluhan, begitu. Bukan gitu. Karena kejahatan ini tidak berhubungan dengan agama Kristen. Kejahatan ini tidak berhubungan dengan doktrin-doktrin agamawi. Kejahatan yang dimaksud ini yang berhubungan dengan kehidupan di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah kan nggak ada doktrin-doktrin agama. Dalam kerajaan Allah itu kan nggak ada aturan-aturan dunia. Nggak ada kan? Yang ada kan Kristus. Jadi apa itu kejahatan dalam kerajaan Allah itu? Yang bukan Kristus yang mereka hidupi. Itu kejahatan. Itu kalau kita bahas kembali ke dalam perjanjian lama, itu orang-orang yang tidak melakukan tanda kutipnya perintah hukum Taurat itu. Itu yang sebenarnya disebut dosa ya. Jadi dosa itu bukan sekali lagi kejahatan-kejahatan dunia. Tidak. Dosa itu adalah sesuatu yang bukan Kristus. Jadi orang yang hidup dalam dosanya. Dia sudah ada di dalam Kristus, tapi dia hidup menurut manusia lama. Itu mungkin bahasa yang kita kenal. Tapi itu adalah orang jahat namanya, Pak. Makanya kita kalau kita melihat perubahan ini bagus sekali. Ya, banyak hal yang langsung semua bisa kita kaitkan begitu. Makanya ada orang kan datang pada Yesus. Yesus katakan kan begitu. Pada waktu akhir nanti akan banyak orang datang pada dia dan berkata, Tuhan, Tuhan, kami melayani Engkau. Ya kan, kami bernubuat demi namamu, bernubuat mengenai Engkau. Ya kan. Lalu Tuhan bilang begini, enyahlah daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Loh, kok aneh kan, bernubuat buat Tuhan kok pembuat kejahatan? Apa itu jadi masalahnya? Bukan nubuatannya, tetapi kehidupan dia yang jahat. Bukan nubuatannya yang jahat. Gitu kan. Itu jadi banyak hal yang kita bisa lihat kehidupan. Sekali lagi ini adalah orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah. Itu yang kita perlu hati-hati. Semua kita perlu waspada untuk hal itu. Oke. Apakah maksudnya juga misalnya orang yang sudah selamat, kalau keselamatan, akhirnya keselamatannya lepas gitu, Pak? Apakah maksudnya? Keselamatan itu kan bukan benda. Keselamatan itu kan Kristus, Pak. Yang nggak mengerjakan keselamatannya gitu.
Iya, iya. Jadi dia tidak mengerjakan keselamatannya. Apa itu tidak mengerjakan keselamatannya? Dia tidak menghidupi Kristus itu. Itu mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan kan bukan penginjilan. Makanya orang boleh sibuk dengan penginjilan, silakan saja. Tetapi waspada, bro. Kita kerjakan keselamatan atau kerjakan tugas gereja. Itu yang kita perlu waspada. Itu kan sibuk aja gitu. Bagaimana organisasi kita bisa besar gitu lah. Jadi ini aktualisasi sebenarnya. Kalau kita balik lagi ke aktualisasi manusia. Kita mencoba mengaktualisasikan kita punya pemahaman. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ya. Kalau kita sudah mulai melihat betapa jelasnya kerajaan Allah itu, kita akan mulai menghargai kehidupan kita dalam kerajaan Allah itu. Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jo. Oke. Baik, Pak Saragi, terima kasih juga. Pak Jo. Iya, Pak. Silakan. Iya. Odas. Malam Pak Jo, malam Pak JK. Malam Pak Odas. Untuk yang ayat 23 dari ke Matius 13 ini, apakah bisa dikaitkan bahwa dikaitkan dengan Roma, di Roma itu Roma 7 ayat 29 sampai 21. Ya. Jadi kenapa lalang itu dibiarkan tumbuh bersama dengan gandum? Ya. Apakah itu juga menggambarkan proses dalam kehidupan kita yang digambarkan dalam Roma 7 ayat 21 nih Pak, 20-21. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukanlah lagi aku memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku yang jelas. Yang 21-nya, demikianlah aku dapat hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi apakah ini gambarannya Pak? Apakah ini proses ya? Jadi kalau kita melihat bahwa perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Matius 13 ini, ayatnya yang ke 38 ini kan, ladang ini kan dunia, Pak. Iya, iya. Jadi ini keberadaan di dalam dunia, di dalam dunia. Di dalam dunia ini hadir anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan ini orang-orang percaya yang sudah ada dalam Kristus, dan hadir juga lalang anak-anak sejahat, Pak. Ini di satu sisi, jadi dia berbicara secara global, secara mendunia, menjadi dunia, di dalam dunia, mengenai kehadiran dua benih ini, dua tumbuhan ini. Lalu nanti kita bisa melihat bahwa akan ada pemisahan antara anak kerajaan ini dengan si jahat. Ini kita masih berbicara dunia dulu nih, Pak. Nah, kapan itu pemisahan kedua jenis anak ini? Itu ketika waktu menuai, ya, akhir zaman. Dan tadi kita sudah uraikan waktu ketika Yesus memisahkan antara yang pertama dengan yang kedua. Ketika Yesus mati, mengakhiri zaman itu, zaman perjanjian lama itu, dan kemudian menghadirkan suatu dunia yang baru, suatu ciptaan yang baru, yaitu kerajaan Allah. Nah, itu sudah terbagi, dia punya penuaian itu. Nah, itu kalau kita berbicara dunia, Pak, ya. Jadi di satu sisi kita harus melihat dunia dulu. Namun di sisi yang lain juga kita bisa melihat, karena Yesus kan sudah memberikan perumpamaan sebelumnya, kan. Ingatkan tentang benih yang ditabur di atas tanah itu. Nah, dia berbicara tentang person, tentang perorangan sekarang. Kalau yang kita bahas perumpamaan yang pertama itu tentang perorangan, bagaimana orang itu ada dalam dunia ini. Nah, di dalam orang ini berbicara adanya hati, adanya yang tadi Pak Odas katakan, adanya juga merefer ke Roma 7, bahwa di dalam kita ini hati-hati, walaupun ada benih yang ditabur, di satu sisi kita ini tanah yang tadinya juga penuh dengan lalang, tanah yang penuh dengan batu-batuan. Jangan kita biarkan lalang dan batu-batuan itu hadir tetap, ya kan? Karena si penabur ini kan akan membersihkan hati kita. Tapi kalau kita tetap menghadirkan lalang-lalang, maka kita akan binasa. Nah, pergumulan itulah yang kemudian Pak Odas bisa baca di dalam Roma 7. Roma 7. Bahwa walaupun dalam hati aku itu ada keinginan untuk menyenangkan Allah, tapi dalam tubuhku ini hadir pula itu keinginan dosa itu, Pak. Nah, itu. Jadi lebih tepat di perumpamaan yang pertama. Begitulah kehidupan kita. Tetapi itu kan pemisahan itu sudah mulai terjadi, Pak. Kalau dulu belum terjadi. Tapi bagi kita yang sekarang, pemisahan itu sudah terjadi.
Makanya kita jangan biarkan lalang itu tumbuh. Karena sebenarnya kita punya benih yang baik. Iya. Jadi kita ini punya benih yang baik. Jadi kita punya pilihan untuk bagaimana benih yang baik ini bisa bertumbuh dan berbuah dan memuliakan dan bercahaya, kalau tadi dikatakan oleh Yesus itu. Ya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak JK. Thank you, Pak. Ya, perumpamaan ini, Pak, seringkali bisa diartikan oleh kaum Kristiani bahwa maknanya adalah bahwa dimanapun kita berada selalu ada pihak-pihak yang jahat. Gitu. Jadi seolah-olah bahwa perumpamaan ini menceritakan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu dikelilingi oleh pihak-pihak yang jahat atau pihak-pihak dari si jahat itu. Nah, kalau kita tadi sudah elaborate di awal, sangat jelas bahwa bukan itu maknanya. Artinya bukan merujuk kepada kita. Bukan merujuk kepada orang-orang yang bukan di dalam Kristus. Perumpamaan ini menceritakan lebih dalam lagi mengenai apa-apa yang sudah diungkapkan Allah sebelumnya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi pokok pikiran bahwa walaupun realitanya seolah-olah kita hidup di sekitar orang-orang yang memang tidak sama dengan kita, gitu ya. Di mana kesalahan dari pemikiran ini sebenarnya? Bahwa ini bukan cerita mengenai manusia pada zaman ini atau orang-orang Kristen yang selalu berada di tengah-tengah orang-orang yang jahat. Di mana ketidakbenaran? Ya, itu pertanyaan yang bagus sebenarnya, Pak Yosua. Karena disitulah titik permasalahan utama. Manusia tidak melihat apa yang Yesus beritakan. Yesus tidak membedakan manusia dari agama. Kita orang Kristen berpikir kita orang Kristen ini yang masuk surga. Kenapa? Karena ada label agama Kristennya. Ya. Jadi kita manusia dan manusia manapun dalam dunia ini akan berpikir dengan pola pikir seperti itu. Nah, selama kita masih melihat dengan model seperti itu, kita akan tetap terperangkap bahwa orang yang bukan beragama Kristen itu adalah orang-orang yang cilaka, istilahnya. Itu adalah lalang. Kita gandum. Coba kita periksa, jangan-jangan kita lalang. Ini jadi masalah. Karena kita berpikir dengan beragama Kristen, kita punya tiket masuk surga. Ini parahnya agama Kristen kalau menurut saya. Mereka sudah memberi stigma, bahkan pengajar-pengajar Kristen pun merupakan orang-orang yang mempropagandakan pengajaran-pengajaran seperti ini. Memberi stigma bahwa dengan beragama Kristen kamu masuk surga. Makanya orang yang dari agama lain kalau mau masuk surga pindah dong agama Kristen. Itu kan dia punya titik tekan. Bahkan dalam agama Kristen, kalau kamu mau masuk surga, pindah gereja saya. Dibaptis di gereja saya, nah itu yang masuk surga. Gereja yang sana masih abu-abu, bro. Ini kan yang parah juga. Ini parahnya di dalam agama. Sebenarnya bukan cuma agama Kristen ya. Ini sebenarnya pandangan dasar daripada manusia, dan saya berkata pandangan dasar itu tetap datang dari iblis kan. Ini pintar-pintarnya iblis aja lah bikin skenario supaya orang tidak melihat realita Kristus. Yesus tidak berbicara dari sisi agama, ya kan? Bukan karena baptisannya, bukan karena kamu orang Israel. Nah, itu dia. Bukan karena bangsanya, bukan karena kamu keturunan Abraham, ngaku-ngaku keturunan Abraham, bukan. Bahkan dia katakan keturunan Abraham yang diberkati. Orang Israel pun nggak ngerti. Mereka berpikir keturunan Abraham itu keturunan jasmani Abraham. Jadi Yesus sedang berbicara bukan soal jasmani. Bukan soal yang saya katakan tadi hal-hal dalam dunia ini. Dia berbicara dari sudut pandang Allah mengenai kehidupan, mengenai natur. Benih itu berbicara tentang kehidupan atau natur yang ada pada kita. Ya, yang saling mempengaruhi. Jadi kita tidak bisa melihat itu secara sekali lagi label-label yang dibangun oleh agama. Itu permasalahan utamanya. Itu kesalahan yang tadi Pak Jo katakan. Di mana titik salahnya? Titik salahnya dari sisi kita melihatnya. Yesus tidak berbicara soal hal-hal yang kita pikir. Nah, kalau kita membaca tulisan-tulisan Nabi, tulisan-tulisan Rasul, atau cerita-cerita perkataan-perkataan Yesus dari sudut pandang kita terperangkap di situ. Lalu kita merasa bahwa kitalah yang benar, ya kan?
Yang lain itu lalang, makanya kamu harus rajin berdoa, rajin puasa. Balik lagi kita kepada ajaran-ajaran agama. Bagaimana mempertahankan hidup supaya nanti kalau Yesus datang, kita kedapatan sebagai gandum. Benih itu, ini bagus nih. Benih itu, ya, dari benih inilah lahirlah gandum. Bukan lalang berusaha jadi gandum. Ini perbedaannya. Agama itu lalang. Ini lalang nih, manusia jasmani lalang. Dia berusaha untuk bagaimana jadi gandum. Melalui doa, melalui puasa, melalui pengajaran, melalui penginjilan, melalui sekolah, melalui perbuatan-perbuatan baik. Dia pikir lalang itu bisa jadi gandum. Nah, kisah yang Yesus sampaikan ini jelas. Permasalahannya ada pada benihnya. Benihnya apa nih, bro? Gitu. Jadi ya sekali lagi kita bisa melihat di sinilah perbedaan sudut pandang agama itu. Jadi sudut pandang agama memang mereka melihat dari sudut pandang manusia yang terperangkap dalam ajaran-ajaran atau pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin yang mereka buat. Ya, yang tentu saja pasti bukan Kristus ya, karena mereka kan tidak mengenal Kristus. Sementara Yesus datang dari pemahaman Allah yang tadi Pak Yosua sudah katakan. Ternyata dia menyampaikan apa yang Allah sudah buat, yang Allah sudah punya cerita, Allah punya skenario, cuman dibungkus dalam bentuk perumpamaan. Dan saya melihat itu bijaksana sekali loh, indah sekali loh. Yesus bisa membungkus itu dan ya otomatis bagi mereka yang tidak punya kasih karunia tidak bisa membacanya, Pak. Tidak bisa mengerti. Ya, malah saya pernah dengar langsung ada ya seorang tokoh lah ya, gitu ya, tokoh Kristiani yang memang dia artikan dengan sangat sembarangan sekali bahwa lalang dan gandum itu dua jenis manusia yang ada di muka bumi ini, yang baik dan yang jahat. Iya. Lalu saya cukup bingung gitu, artinya bagaimana mungkin dia tidak memahami bahwa awal dari perikop ini saja itu kepalanya itu udah cerita mengenai hal kerajaan sorga. Jadi bukan cerita manusia, tapi dia bawa ke sana. Nah, dari situ juga timbullah jargon-jargon yang lain yang dipaksakan untuk sama ya, seperti makin dihambat makin merambat kan gitu. Jadi itu makin ngawur lagi, makin gimana ya? Harusnya sih tidak dibawa ke sana begitu. Tapi memang ya itulah yang tadi Bapak JK udah sampaikan, bahwa ketika mereka melihatnya dari angle yang sangat jauh, ya saya juga sangat jauh. Iya. Oke, Pak Tony Bun, ada yang mau disampaikan, Pak? Iya, mendengar penjelasan pemaparan Pak JK, jadi saya langsung connect bahwa kan ini perumpamaannya dimulai dengan dalam kerajaan tadi seperti yang Pak Jo katakan, bahwa yang digambarkan ini kayaknya Tuhan udah nggak pernah kisah cerita tentang orang dunia, ini semua berhubungan dengan anak-anak kerajaannya gitu kan. Jadi kalau kita lihat lebih teliti dan dengar jelas tadi yang Pak Yahya paparkan, karena ini kejahatan kan muncul dari tubuh Kristus sendiri dalam kerajaannya kan, muncul masih ada benih si jahat bisa pengaruhi gitu loh. Jadi saya ingat kembali ke gambar yang perjanjian lama, ingat kembali cerita tentang di tanah Kanaan, tentang hati itu kan, tanah Kanaan itu di mana ketika Yosua memasuki tanah Kanaan itu kan membabat ataupun meruntuhkan semua yang bertentangan dengan hukum Kristus. Tuhan tugaskan dia betul-betul mensikat habis semua yang bertentangan dengan hukum Kristus, hukum Tuhan, hukum Israel yang harus berdiri di tanah Kanaan itu. Jadi kembali ini saya diingatkan ya, memang ini cerita tentang hati kita, memang sekalipun kita sudah merasa dan yakin Christ in you, tapi tetap harus waspada dengan tipu muslihat yang bakal muncul, karena iblis suka naruh lalang itu ketika kita lalai, ketika tidur itu kan berarti ada waktu tidak sadar gitu ya kan, itu benih lalang itu bisa pengaruhin kita. Jadi kembali yang perlu dijaga adalah
mixture atau campur aduk sistem dunia, hukum dunia dengan hukum Kristus, jangan sampai kita izinkan terjadi di hati kita. Iya, kalau itu memang suatu uraian yang kita bisa uraikan ke situ. Namun memang jelas bahwa Allah ingin memperlihatkan dalam dunia ini benih itu ada, dua hal itu ada gitu kan. Bahwa ada si jahat yang memang naturnya itu ditaburkan juga oleh si jahat. Lalu juga ada Kristus yang memang sudah menaburkan benih itu dan akan menghasilkan gandum. Ya. Tentu saja percampuran atau hal-hal yang tadi Pak Tony katakan itu sudah merupakan perjalanan hidup kita. Waspada itu perlu. Bukan berjaga-jaga sampai nengok-nengok ke langit. Ya. Namun sekali lagi berjaga-jaga artinya waspada karena pengaruh-pengaruh itu tetap ada. Apalagi tadi si Pak Odas bagus. Dia sudah memperlihatkan bahwa di dalam diri kita yang masih dalam tubuh jasmani ini ada hukum-hukum dosa itu yang juga berusaha menarik kita, Pak. Saya rasa itu yang dimaksudkan oleh Pak Tony ya. Oke, Pak. Oke, thank you Pak Jawab. Ya. Oke, Pak Tony. Ya, baik, silakan Pak Agustinus. Jadi begini Pak, jadi Pak JK mengatakan bahwa lalang dan gandum itu menandakan untuk mengidentifikasinya adanya lalang dan benih lalang dan gandum itu kita melihat adanya pertentangan dua hukum di dalam diri kita tadi, hukum di dalam daging dan Kristus itu di dalam kita. Itu artinya itu bahwa tanda bahwa itu sudah ada itu baik benih Kristus dan juga di dalam diri kita ya, ketika sudah ada keinginan dari kita untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, tapi di sisi lain ada juga si lalang itu di dalam diri kita gitu ya Pak ya. Terjadi pertentangan di antara dua hal itu di dalam diri kita. Seringkali begini yang terjadi Pak, kita pingin sekali sebenarnya untuk hidup sesuai hukum-hukum Tuhan, tapi kemudian ada kayak gini, ya udahlah nanti aja lah tobatnya nanti ya masih nanti ya seminggu lagi atau minggu depan lagi lah baru kita benar-benar kudus, benar-benar sesuai hukum Tuhan. Sekarang ya kita masih ada waktu ya, kita coba dikit lah di daging ini, gitu-gitulah kayak gitu Pak. Jadi belum ada kesungguhan untuk benar-benar membabat habis si lalang ini supaya kita benar-benar bersih, atau seperti kata Pak Tony Bun tadi, Joshua tadi untuk berperang supaya membersihkan gitu. Nah itu kondisi seperti ini bagaimana Pak kalau kondisi si ladang yang seperti ini nih menunda-nunda atau si tuannya tidak datang segera atau tidak mau segera membabat lalang-lalang yang ada gitu loh Pak. Itu nanti kalau ditunda-tunda terus nanti lama-lama gimana nanti nasib si ladang ini Pak gitu kira-kira. Oke, jadi mungkin maksudnya tanah ya, bukan ladang. Ya, kalau ladang tanah. berbicara dunia, kalau ladang berbicara dunia. Ya. Tapi yang Pak Agustinus tanyakan ini sebenarnya berkaitan dengan perumpamaan sebelumnya tentang tanah yang baik itu. Gini maksud saya melihat ini juga salah satu warisan didikan dari agama kepada kita orang-orang manusia yang beragama ini. Warisan maksud saya begini, Yesus kan tidak pernah mengajarkan kita untuk tanda kutipnya hidup dalam Yesus atau tanda kutipnya bagaimana firman itu bertindak pada waktu-waktu tertentu. Kan tidak pernah ada ajaran begitu di dalam Kristus. Ya. Namun di dalam agama, hal itu terlihat sekali ajaran seperti itu. Saya ambil contoh saja, untuk seseorang itu tanda kutipnya punya waktu kepada Tuhan itu sudah ditentukan hari Minggu atau tengah minggu atau hari puasa atau hari apa. Artinya kita sudah terlatih bahwa saya punya waktu untuk Tuhan pada hari ini. Jadi kita ini sudah terlatih. Lalu di luar hari-hari itu kita bisa aktif dengan kita punya kegiatan lain, nggak ada masalah begitu ya. Kita berpikir yang di lain-lain ini ya mungkin bukan kehidupan dengan Tuhan, tapi ya kehidupan saya yang normal. Nanti kehidupan saya dengan Tuhan itu saya balik lagi pada hari Minggu atau pada saat ibadah pujian penyembahan atau pada saat hari Rabu atau hari Jumat yang ditentukan yang ada kegiatan-kegiatan gereja. Sehingga kita sudah terbentuk pemahaman kita bahwa untuk hidup dengan Tuhan itu ya dalam konsep-konsep kegiatan-kegiatan gereja itu. Makanya kan ada orang yang namanya ya katakanlah pebisnis gitu kan. Ketika dia diangkat menjadi penatua, wah saya udah nggak boleh main-main lagi nih.
Karena sekarang kan saya sudah penatua, ya kan? Padahal tetap aja disitulah dia punya kehidupan tuh tanda kutipnya bergumul. Bagaimana nih saya harus hidup nih? Saya kan sekarang penatua gitu kan. Lalu tapi di dalam bisnis saya nggak bisa menghindari nih kegiatan-kegiatan yang tanda kutipnya bukan menurut dia Kristus. Kenapa? Karena dia mengaitkan dia punya kehidupan dengan Kristus itu dalam agama dia. Dalam posisi dia sebagai penatua, dalam posisi dia sebagai pendeta, dalam posisi dia sebagai tanda kutipnya orang percaya menurut agama. Jadi kita punya pola berpikir itu sudah dikotak-kotakan oleh agama. Allah tidak pernah mengajarkan hal itu. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu bukan berbicara waktu. Kerajaan Allah itu kehidupan. Kehidupan kita. Jadi saya ini tidak punya kehidupan lain selain Kristus, artinya begini. Saya tidak bisa kehidupan kalau Kristus itu ada pada waktu Zoom. Ya kan, ada pada ketika saya ketemu dengan orang-orang KYM atau ketemu dengan pendeta atau dengan kita tidak bisa lagi begitu berpikirnya. Tapi kalau di luar itu saya bukan Kristus nggak apa-apa, kan nggak ada yang lihat. Kita tidak bisa lagi seperti itu karena sekali lagi kerajaan Allah bukan berbicara kehidupan munafik agamawi itu. Kerajaan Allah itu kehidupan kita, ya kan? Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Sehingga kalau kita melihat kehidupan saya itu dimanapun saya berada, tidak ada lagi konsep saya, untuk Tuhan tuh nanti. Yang sekarang saya sibuk dulu dengan pekerjaan. Tidak ada kepemikiran seperti itu. Hilang pemikiran seperti itu. Justru kita berpikir, inilah kehidupan saya dalam Kristus, karena saya kan tubuh Kristus. Jadi kita akan tetap terarah kepada, ya dimanapun saya berada, itu Kristus itu pola pikir saya. Tidak bisa saya beda-bedakan. Kalau saya beda-bedakan, itu namanya roh dan daging, roh dan daging. Kalau kita roh, problemnya apa? Benar kita roh. Kalau kita dengan model seperti itu, sebenarnya itu belum roh. Itu masih daging. Tapi, sekali lagi, agama kan mengajarkan itu. Jadi di agama terlatihlah yang namanya perbuatan baik, perbuatan jahat. Yang baik itu Allah, yang jahat itu setan. Gitu kan, jadi sudah terbagi-bagi begitu. Ada dualisme itu. Dalam Kristus tidak ada dualisme itu. Kristus ya Kristus. Nah, kalau ketika kita berbuat sesuatu yang kita tahu bukan Kristus, ya kita tinggal minta ampun. Tapi bukan berarti saya punya dua kehidupan. Bukan berarti saya punya Kristus dan saya punya Yahya. Kalau mau Zoom begini, Kristus yang muncul. Roh Allah di atasku. Ketika begitu saya itu Zoom, Roh Allah meninggalkan. Tidak ada lagi konsep seperti itu. Tidak ada lagi, sekarang saya Yahya. Jadi nggak ada seperti itu. Justru kita harus membekali pemikiran saya bahwa ini kehidupan saya. Saya tidak punya pilihan lain. Ini kehidupan saya. Tapi kan Pak, saya masih bisa berdosa. Gampang. Di dalam Kristus ada pengampunan. Itu keunggulan kita. Di luar Kristus, yang ketika kita berpikir, nanti Kristus, sekarang saya, itu kan di luar Kristus. Itu nggak ada pengampunan. Pada saat kita datang hari Minggu, Tuhan ampuni dosa saya, puji Tuhan, Engkau sangat memberkatiku, Tuhan saya akan berikan harta saya berikan hidup saya. Tuhan mas senyum-senyum lihat begitu. Orang saya aja senyum kalau ngeliat begitu. Nanti kejadian, makanya dia katakan, pada masa akhir itu Yesus akan katakan begini, aku nggak kenal kamu bro. itu kalau menurut saya udah bisa bayangkan tuh sakit hatinya minta ampun. Sakitnya tuh di sini. Kita pikir Tuhan mengasihi kita pikir Tuhan memberkati kita, terus Tuhan ngomong gini, bro, gue nggak kenal lo. Ya itu jawaban ini Matius kan. Di dalam agama, bukan cuma agama, kita manusia memang sudah terlatih dengan pola berpikir begitu. Itu memang natur berpikir kita. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Agustinus seperti itu, ya itu kita bergerak dari sisi agama dengan pertanyaan itu. Dalam sisi Kristus, nggak ada lagi pertanyaan seperti itu. Jadi, ya di dalam Kristus, sekali lagi, pembaharuan pikiran itu. Pembaharuan pikiran itu bukan hanya memperbaharui pengetahuan. Pembaharuan pikiran itu adalah pembaharuan terhadap cara berpikir. Itu pembaharuan pikiran. Jadi pembaharuan pikiran itu bukan, pengetahuannya dulu saya tahunya penabur itu begini Pak. Sekarang kan jadi begini. Itu bukan pembaharuan pikiran. Itu pembaharuan pengetahuan. Tapi itu cara berpikir kita yang dirubah. Mindset, itu kan mindset kan. Mindset kita yang dirubah. Jadi bukan pengetahuannya. Pengetahuannya itu gampang.
Seketika cara berpikir kita sudah mulai mengikuti Kristus, maka pengetahuannya langsung nyambung. Karena apa? Karena semua isi Alkitab itu adalah hal-hal yang dalam Kristus. Makanya muncul. Tapi sekali lagi, pembaharuan pikiran dulu, cara berpikirnya yang harus diubahkan. Tentu saja cara berpikir diubahkan kan seperti yang kita sudah sering bahas. Itu harus diungkapkan oleh Roh Kudus. Dan kita membahas hal-hal yang diungkapkan oleh Roh Kudus itu. Karena segala yang dituliskan dalam Alkitab itu kan yang dituliskan oleh orang-orang yang diberi pengetahuan kerajaan Allah itu oleh Roh Kudus. Tentu saja kalau kita memiliki Roh Kudus yang akan menuntun kita sesuai tulisan-tulisan mereka. Jadi bukan sesuai teologi ya. Oke Pak Agustinus, thank you ya. Oke, silakan Pak Esa. Terima kasih Pak Jo. Selamat malam Pak Yaya. Malam Pak Jo. Matius 13 ayat 41 dari bacaan tadi, Pak. Tentang ladang adalah dunia. Ya. Tetapi di ayat 41 tadi yang tadi saya katakan, penghakiman itu sebenarnya penghakiman, Pak ya, di dalam kerajaan Allah yang sudah datang. Di dalam dunia ya, Pak. Karena di sini kan dikatakan mereka akan menghukum segala sesuatu. Ya. Dan semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi ada segala sesuatu, semua yang menyesatkan itu yang dalam dunia. Ya. Orang-orang dunia dan orang-orang yang dalam kerajaan Allah yang melakukan kejahatan. Oh, begitu. Ladang itu bukan kerajaan Allah, Pak. Iya, Pak. Kan ladang itu dunia. Tuhan Setuju, akan Pak. kumpulkan itu semua kejahatan-kejahatan itu, termasuk orang-orang yang berada dalam kerajaannya. Iya, iya. Lalu yang berikut, Pak. Akhir zaman jelas 2000 tahun yang lalu. Yang sering Pak Yaya katakan, menurut pendapat saya. Jadi ini ayatnya sebenarnya. Lalu yang berikut, artinya bukan nanti. Akhir zaman itu bukan nanti. Lalu yang berikut, semua yang bertelinga, hendaknya ia mendengar. Ini sepertinya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ada yang nakal ini. Artinya semua yang bertelinga kan manusia. Bukan beragama A, beragama B, atau tidak beragama. Pokoknya siapa yang bertelinga ya manusia kan Pak. Ya. Tapi ini ada yang nakal ini. Ya mungkin katakanlah salah satu preteris itu atau futuris yang paling ekstrim. Kemudian yang berikut, Kidung Jemaat 428, dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Menurut saya di dalam Kidung Jemaat 428 ini sangat berbeda dengan Matius 13. Karena di Matius 13 itu sebenarnya malaikat-malaikat itu rasul-rasul sudah cukup, Pak. Alkitab Perjanjian Baru itu sudah cukup lengkap. Ditambah dengan perjanjian lama. Kenapa harus ditambah lagi dengan ya mungkin ditambah lagi dengan istilah mengirimkan penuai atau pekerja atau pesuruh-pesuruh lain atau malaikat-malaikat lain. Ya, tapi maksudnya di Kidung Jemaat 428 ini adalah yang dikirim adalah jemaat-jemaat dunia sekarang atau denominasi-denominasi hamba-hambanya. Mungkin begitu Pak JK. Ya bukan mungkin lagi. Kan memang mereka punya karangan, Pak. Iya. Jadi nggak bisa kita memungkin-mungkinkan lagi. Itu kalau bagi saya sih ya sederhana. Kalau dasarnya salah, ya, kita nggak perlu lagi berkata oh ini mungkin mereka salah. Itu dasarnya sudah salah, Pak. Apapun yang dibangun di dasar yang salah itu semuanya salah. Walaupun kelihatannya, ih Pak sama loh Pak, atapnya dia punya atap, kita punya atap. Dasarnya dulu yang dilihat. Jadi bukan atapnya yang Bapak lihat. Kalau dasarnya salah, atapnya salah. Walaupun atapnya warnanya sama dengan rumah kita, Pak. Bapak harus lihat dasarnya. Nah, apalagi kalau Bapak lihat atapnya beda, ya sudah pasti. Dasarnya sudah pasti beda. Gitu ya. Terima kasih Pak Yeka. Oke Pak. Iya. Pak Dokter, ada catatan yang mau dibagikan? Silakan. Jadi pernyataan Pak Yahya tadi yang tentang yang kita tahu dari awalnya dulu deh, yang soal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Jadi kita sudah di sana kita ngerti bahwa benihnya setiap manusia itu pasti dosa sebagai lalang. Jadi lalang dulu ditabur. Pada saat Yesus datang itu baru kelihatan. Baru kelihatan yang mana yang baik, mana yang jahat. Nah, di situ kita bisa lihat tanpa kedatangan yang baik, tanpa Yesus datang, kita tidak tahu. Maka itu selalu dia lakukan persembahan-persembahan, yaitu apa? Pembunuhan binatang-binatang itu setiap hari untuk menutup dosa manusia. Jadi manusia apapun yang diperbuat manusia adalah dosa. Maka itu Yesus lakukan kematian-kematian itu sebagai simulasi bahwa manusia itu ada dosa, membutuhkan kematian manusia dan dilahirkan baru di dalam Kristus. Maka itu sebabnya waktu Lukas 18 ayat 19, waktu siapa namanya? Guru yang baik, waktu itu Yesus bilang tidak ada manusia yang baik kecuali dari Allah. Makanya harus datang dari Allah baru kita mengenal yang mana yang baik, mana yang jahat. Bukan berarti bukan perbuatan manusia. Bukan perbuatan baik manusia. Ya, jadi, itu confirm sekali. Jadi sebenarnya pengertian ladang dan gandum ini bagus sekali sebetulnya. Ya, thank you Pak. Oke, Dok. Baik, kita masuk saja dalam konklusi tema mengenai perumpama lalang dan gandum. Silakan. Iya, jadi apa yang sudah kita bahas ini, walaupun memang kita sering dan berulang kali berbicara tentang lalang dan gandum, itu semak duri, dan khususnya untuk benih yang Tuhan Yesus sendiri juga pakai itu berulang kali. Tetapi bukan berarti hal itu hanya berbicara satu sisi saja. Justru karena dia pakai berulang kali itu, dalam rangka memperlihatkan aspek-aspek daripada kerajaan Allah yang dilihat dari berbagai sisi, yang tentu saja tidak mungkin akan bertentangan. Kalau perumpamaan yang satu bertentangan dengan perumpamaan yang satunya lagi, maka itu sebenarnya bukan Yesus mempertentangkan hal tersebut, tetapi pola berpikir kita yang kita harus ubah untuk melihat bagaimana hal-hal itu disampaikan oleh Yesus dari pola pikirnya dia. Sekali lagi, itu untuk memperlihatkan berbagai macam aspek. Termasuk kalau kita melihat tadi bahwa di Matius 13 awal-awalnya Yesus berbicara tentang hati manusia. Dia berbicara bagaimana person to person, masing-masing orang itu memiliki hati yang memiliki unsur-unsur di dalam hati tersebut, yang kemudian diberikan benih. Ya. Dan unsur-unsur itu sudah ada pada manusia itu. Dan benih itu baru diberikan berikutnya. Tetapi kalau di dalam perumpamaan yang kedua, kebalikan kalau kita lihat di situ. Ya. Benihnya ditaburkan pertama. Ya. Benih itu ditaburkan pertama, bukan yang kedua. Jadi baru kemudian ada yang menaburkan lalang. Artinya, dan kemudian di situ Yesus memberikan arti bahwa tempat di mana benih ditabur itu dan juga lalang ditabur itu adalah ladang. Jadi ini bukan juga hati manusia aja, tapi lebih luas lagi berbicara tentang kehidupan dalam dunia ini. Ya, kehidupan, saya berbicara kehidupan bukan dunia dalam bentuk fisiknya, tetapi kehidupan. Di situ diperlihatkan bahwa ada Kristus yang sebenarnya Allah inginkan, yang pertama itu. Allah inginkan, namun kemudian dihadirkanlah lalang oleh si jahat itu. Dan di situ orang menjadi kabur untuk membedakannya. Namun tentu saja Allah punya skenario, dan itu adalah kondisi yang umum dalam dunia ini bahwa akan tiba waktunya penuaian itu terjadi. Barulah dalam penuaian itu terlihatlah perbedaan. Kapan penuaian itu terlihat? Kapan perbedaan itu terlihat? Ketika gandum itu dinyatakan. Ketika gandum itu tiba untuk dituai, barulah kelihatan lalang-lalang yang ada. Kenapa kelihatan lalang-lalang yang ada? Karena terlihatlah perbedaan. Dan itu terjadi sejak ketika Yesus dinyatakan. Tuaian yang pertama berlaku, maka itulah terlihat sudah mulai berlaku perbedaan-perbedaan itu. Dan itu berarti pemisahan. Pemisahan antara lalang dan gandum. Artinya pemisahan itu sudah juga terjadi, atau judgment itu, atau penghakiman itu sudah terjadi. Bagaimana Anda bisa menghakiminya? Bagaimana Allah menghakimi lalang dan gandum? Begitu banyak gereja berkata, oh dari perbuatan baik, dari kerajaan yang melayani, dari perkataan yang baik.
Sederhana sebenarnya. Sepanjang perkataan Yesus dia buka. Untuk membedakan lalang dan gandum, lihat bulirnya. Kan sederhana Allah membedakan mana lalang, mana gandum. Begitu pula kita. Apakah kita lalang atau gandum, itu akan terlihat dari buahnya. Disitulah pemisahan sudah terjadi. Nah, kalau saya tahu saya gandum, maka saya juga harus melihat bahwa pemisahan itu sudah terjadi, sudah dikerjakan Allah, dan akan tetap dikerjakan Allah bagi saya. Kecuali kalau saya tidak mau Allah memisahkan saya dari lalang. Nah ini, pisahkanlah perbuat jahat itu dari kerajaannya. Kenapa? Karena saya membiarkan lalang itu tumbuh di dalam hati saya. Lalang itu ada dalam dunia ini. Ini kalau kita mau kaitkan dua perumpamaan itu dari dua aspek yang sama. Dari aspek kerajaan Allah itu. Lalang itu ada dalam dunia ini. Lalang itu ada dalam hati saya. Tetapi, sekali lagi, karena akhir zaman, maka terlihatlah perbedaan itu. Kapan perbedaan itu terlihat? Ketika bulir-bulir itu dinyatakan. Ketika gandum itu sudah mulai kelihatan bahwa dia adalah gandum, bukan lalang. Dalam dunia kita bisa melihat perbedaan itu. Tapi bagaimana dalam hati saya? Yaitu, kalau kita tidak melihat Kristus, kalau tidak ada terang itu pada kita, maka tidak akan kelihatan lalang itu. Itu perbedaannya. Jadi, setiap kali Yesus dinyatakan pada kita, diperlihatkan kepada kita, maka kita bisa melihat lalang yang lain. Nah, itulah waktunya untuk kita menyingkirkan lalang-lalang yang ada di dalam hati kita. Kapan saya menyingkirkan lalang pada saya, Pak? Apa karena ketika saya baca Alkitab? Apa karena kita Zoom? Bukan. Ketika Kristus dinyatakan kepada kita lewat pewahyuan-pewahyuan, pemahaman-pemahaman, pengertian kita, maka Anda dan saya melihat lalang di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, mau nggak sang tanah ini tidak membiarkan lalang itu tumbuh? Karena yang akan membersihkan lalang itu kan pasti si penabur. Penabur akan bersihkan. Kita mau nggak dibersihkan itu? Ini bagian daripada si tanah. Kalau kita bicara si tanah. Dan ini sekali lagi sudah berlangsung sejak kapan? Sejak Yesus dinyatakan. Jadi kalau Yesus dinyatakan 2000 tahun yang lalu, Yesus dinyatakan terus kepada orang percaya. Kepada kita. Kapan Yesus dinyatakan? Kapan Yesus datang? Itu perkataan-perkataan yang muncul dalam Alkitab sebenarnya. Kedatangan dia itu sebenarnya sederhana. Ketika Yesus dinyatakan. Jadi bukan kedatangan fisik begitu sebagaimana yang diajarkan oleh dunia. Bahkan kita juga bisa melihat dari perumpamaan ini, jelas sekali apa yang diajarkan oleh futuris tidak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Karena ternyata yang dikumpulkan untuk dibakar itu lalang. Bukan dunia yang dihancurkan. Yesus tidak mengatakan bahwa penabur itu menghancurkan ladangnya. Jadi bayangkan kalau dunia itu dibakar, ya lalangnya dan gandumnya yang hancur. Jadi teori tentang dunia kiamat, ya Yesus datang, nanti kalau dunia kiamat itu baru dipisahkan lalang dan gandum, dunianya udah kubur kiamat, ladangnya udah kubur kebakar. Bagaimana memisahkan lalang dan gandumnya? Udah kebakar. Namun ternyata Yesus memperlihatkan bahwa pemisahan itu sudah berlangsung. Dan saja bagi kita, sekarang terserah pada kita kalau kita berbicara penabur yang menaburkan benih pada tanah. Mau nggak kita dipisahkan? Itu kan ada pada masing-masing tanah itu. Tetapi Yesus mengatakan satu hal sebenarnya. Ini bukan soal kita mau atau tidak mau. Ini memang situasi kerajaan Allah. Dan dia sudah bentangkan perumpamaan dengan baik sekali. Kalau kita mau menjadi tanah yang baik, maka tentu saja akan membuat pohon itu berbuah. Tapi kalau kita mau untuk menjadi lalang dan ini, ya kita membiarkan diri kita dibinasakan. Sekali lagi, ini bukan pilihan kita untuk kita bisa suka-suka pindah kiri, pindah kanan. Ini prinsip kerajaan Allah. Karena itu yang diungkapkan Yesus sebagai aspek-aspek yang ada dalam kerajaan Allah. Oke, itu saja dulu Pak Jo. Bapak Ibu semua, terima kasih pada malam hari ini. Oke.